berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2020 kita masih bisa hidup, sehat, diberikan kekuatan oleh Tuhan kita yang baik, Yesus Kristus. Kita akan hari ini mempelajari Mazmur 3. Saya harap saudara-saudara bersukacita karena kita masih bisa belajar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami masih bisa hidup. Engkau Bapa kami dan kami adalah anak-Mu, biji mata kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memelihara hidup kami satu minggu ini. Suka dan duka bergantian. Kami imani firman Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Selama kami terus percaya dan mengasihi-Mu, hidup sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan. Seringkali kami kurang percaya, seringkali kami kurang bersyukur. Ampuni kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami ampuni orang yang bersalah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami haus lapar akan Tuhan. Kami perlu diajari firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan baru bagi kami untuk dapat hidup benar pada minggu yang akan datang. Dan bahkan sampai akhir hidup kami rindu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Bapa, kami mengucap syukur dan kami minta Roh-Mu yang kudus memberkati dan mengurapi kami dengan urapan yang baru. Kami rindu melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita baca sama-sama dari Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud. Ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku,
Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur atau nyanyian ratapan kepada Allah. Seruan yang keras kepada Allah karena mengalami banyak kesulitan, penderitaan, ataupun ketidakadilan yang harus dialami oleh orang percaya. Dan juga suatu pengakuan kepercayaan akan Allah dan permohonan untuk pertolongan. Suatu ungkapan pujian atau ucapan syukur diimani bahwa Tuhan akan menolong. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan agar umatnya berseru kepadanya pada waktu memiliki keperluan dan mengalami kesusahan. Mari kita lihat dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Supaya kita yakin bahwa Tuhan memang menginginkan agar anak-anaknya berseru kepadanya pada waktu mengalami keperluan dan kesusahan dalam kehidupan. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku, datanglah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab hanya dari Tuhanlah kita mendapat pertolongan yang seutuhnya. Sebab Tuhanlah yang bisa memberikan kasih dan karunia-Nya kepada kita. Tidak ada yang seperti Tuhan. Sebab itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu benar-benar harus kita laksanakan di dalam hidup kita sehari-hari. Karena hanya Tuhanlah yang mengerti dan mampu menolong kita. Mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita bisa menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, selanjutnya di ayat 4, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ini iman. Ini nyanyian iman. Ini doa iman. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Orang percaya yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi sedang menghadapi kesusahan-kesusahan hidup, pertentangan-pertentangan, masalah-masalah besar, dapat berseru kepada Tuhan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhanlah yang akan bertindak, Tuhanlah yang akan melaksanakan maksud-Nya. Tuhanlah yang menjadi perisai, itu mengacu kepada perlindungan Allah. Tuhanlah yang menopang kepalaku, itu memberikan kemuliaan kepada orang yang percaya. Karena kehadiran, persekutuan, dan pertolongan Tuhan adalah yang terbaik
bagi kita. Sebab itu mari kita menyerahkan diri kepada Allah selaku pemelihara, selalu kehidupan, selaku pemberi hidup. Dan berikanlah kemuliaan bagi Dia di tempat maha tinggi. Maka kita akan mengalami pengalaman kasih karunia, mengalami kehadirannya, sehingga kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan hidup ini. Amin. Saudara pasti sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Mari saksikan supaya orang lain dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita lanjutkan ayat 46. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Wow, di tengah kesulitan, di tengah pemberontakan, Daud bisa tidur. Orang percaya yang sungguh-sungguh berseru kepada Allah dan sungguh-sungguh mengandalkan kesetiaannya Tuhan, punya keyakinan bahwa Tuhan mendengar doanya, Tuhan mengerti seruannya, sehingga dia dapat membaringkan diri dengan tenang dan tidur dengan nyenyak. Sebab memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah akan menopang mereka dan Allah akan memberikan kasih karunia-Nya sementara tidur. Dengarlah firman Tuhan yang ditulis di dalam Amsal 3 ayat 24. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Tidur nyenyak, padahal masalah besar. Mengapa bisa? Karena dekat dengan Allah, hatinya tenang, hatinya percaya. Segala khawatir, gelisah, stresnya sudah diserahkan kepada Tuhan di dalam persekutuannya dengan Tuhan, di dalam doa-doanya. Apakah saudara sulit tidur? Apakah saudara banyak pikiran, banyak kesusahan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan segala khawatir kita kepadanya, sebab Tuhanlah yang memelihara. Mazmur 127 ayat 2 mencatat, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi berbahagialah saudara kalau kita sungguh-sungguh menjadi umat Tuhan yang memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, yang hidup seperti Tuhan mau. Bukan berarti tidak ada masalah, banyak, tetapi ada pertolongan daripada Tuhan, ada perlindungan dari Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, ada penghiburan dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara, mendorong kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, lebih akrab lagi dengan Tuhan, sebab pertolongan kita hanyalah datang dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang sangat mengasihi kita. Dialah yang terbaik bagi kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dapat mempelajari Mazmur 3. Kami tahu Mazmur ini ditulis waktu Daud sedang dalam keadaan susah karena ada pemberontakan besar dari Absalom anaknya dan serombongan besar pengikut-pengikutnya. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan menolong Daud, bahkan Tuhan memberkatinya, Tuhan membangkitkannya sehingga dia tidak terpuruk dan putus asa. Tuhan baik, membuat dia tidak takut, membuat dia bisa tidur dengan nyenyak, sebab Tuhanlah yang menopangnya. Hari ini Tuhan, Kau tahu keadaan kami masing-masing. Kami rindu Tuhan juga mengalami pertolongan Tuhan, sehingga kami kuat dan setia, taat, sabar, tekun, teguh menjalani kehidupan ini seperti yang Tuhan mau, sampai kami selesai hidup di dunia ini. Kami rindu, percaya, taat, dan setia. Ya Tuhan, Engkaulah yang tahu semua masalah-masalah hidup kami, pergumulan-pergumulan kami. Engkaulah saja yang bisa menolong kami, dan kami hanya berharap kepadamu, sebab Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi kami. Engkaulah kemuliaan kami,
dan Engkaulah yang memampukan kami untuk berdiri teguh. Tuhan, Engkau mendengar waktu kami berseru, berdoa kepadamu. Engkaulah jawaban di dalam hidup kami. Tambahkan iman kami Tuhan, tambahkan iman kami, supaya kami dapat melihat mujizat Tuhan. Tambahkan iman kami. Tuhan, tolong kami, beri kami hikmat untuk dapat hidup yang benar, yang mempermuliakan Tuhan, yang jadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan buat keluarga besar kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Kami mohon berkat Tuhan untuk jemaat Tuhan, rekan-rekan kami. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa kami, para pemimpin kami. Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Kiranya Tuhan menolong para pemimpin kami dengan hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga di Indonesia terjadi pemulihan di dalam segala bidang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mohon berkat Tuhan sehingga pandemi ini segera berlalu. Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi kami di Indonesia. Tuhan pakai hidup kami menjadi saksi-saksi Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan yang banyak, yang besar, yang kami alami, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Segala masalah kami serahkan kepada Tuhan. Kami berharap pertolongan dari Tuhan, dan kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami yang kekal dan yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan percaya. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Imani, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, tetap sehat, semangat, dan sukacita karena Allah beserta kita. Amin.